Selanjutnya baiklah kita bersolawat kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan membaca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita berkirim selawat kepada beliau, kelak di hari kiamat kita diakui sebagai umatnya, dan yang terjadi kita harapkan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan kesamaan darinya kelak di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Ya ma'asyiral muslimin sidang jemaah Jumat yang berbahagia, sebagaimana yang kita ketahui, pada hari ini kita telah memasuki berbagai pada tanggal 25 Saban 1447 ini. Itu artinya kita berada di minggu yang baru, atau kita sebut waktu di penghujung di bulan Ramadan itu, di bulan Saban. Saban itu artinya berdekat-dekat, artinya mereka kesana kesini untuk mencari sesuatu. Makanya oleh Ibnu Hajar al-Asqalani menyebutkan di dalam salah satu karyanya, kenapa bulan ini dinamakan dengan bulan Saban? Karena kita ansuri di ilmiah. Karena pada hari ini, pada bulan ini, di kalangan Arab pada masa dahulu, mereka berpencar ke sana ke sini untuk mencari persediaan air. Dan ada masuk ke Ramadan. Pada bulan Ramadan biasanya datang pada musim panas, musim kemarau, dan kesulitan untuk mendapatkan air. Makanya pada saat ini orang umumnya di kalangan Arab berpencar-pencar ke sana ke sini, baik itu ke lembah atau ke tempat lainnya, untuk menemukan air, untuk persediaan air untuk bulan Ramadan yang ketika itu biasanya berada dalam musim kemarau. Ya Rasulullah Rasulullah SAW ketika bulan Saban ini beliau banyak melakukan ibadah puasa sunnah. Jika dibandingkan
Artinya sebagian besar di bulan Sa'ban itu Rasulullah melaksanakan ibadah puasa. Yang pernah sebulan penuh ketika berada di bulan Ramadan. Kenapa Rasulullah berpuasa penuh, banyak berpuasa di bulan Sa'ban ini? Kenapa? Secara logika kita, secara analisa kita, mungkin Rasulullah itu ingin mengadakan latihan puasa, atau kita kenal dengan bulan lima. Kenapa? Karena akan menghadapi puasa sebulan penuh bulan Ramadan. Jadi supaya tubuh kita tidak terlalu sulit untuk menyesuaikan, maka bulan Sa'ban itu Rasulullah merupakan ibadah puasa supaya tubuh atau fisiknya tetap stabil ketika menjalankan puasa di bulan Ramadan 30 hari atau 29 hari. Saudara, ketika kita ingin mengendarai sebuah kendaraan, contohnya saja sebuah mobil, kita akan melakukan suatu perjalanan jauh, maka tentunya kita akan mengadakan atau melakukan pemanasan di situ. Kenapa? Karena untuk menjaga kondisi mesin, untuk kestabilan mesin, dan untuk awet mesin. Sama juga ketika kita ingin melakukan suatu pertandingan sepak bola, kita akan melakukan warming up, pemanasan. Latihan pelajaran kecil ketika di sekitar lapangan bola. Kenapa? Karena untuk menjaga kestabilan tubuh kita, fisik, supaya tidak terjadi sesuatu yang kita melaksanakan permainan bola. Mereka juga berpuasa bulan Sa'ban. Bagi orang yang berpuasa selalu berpuasa di bulan Sa'ban, insya Allah kami akhir ketika masuk bulan Ramadan, tubuhnya atau isinya secara otomatis, secara langsung insya Allah bisa menyesuaikan. Kondisi tubuhnya tidak terlalu lelah, tidak terlalu membuat kondisi fisiknya begitu tersiksa. Kenapa? Karena dia telah terbiasa puasa pada bulan Sa'ban. Dia masuk muslimin sedang menghadapi berbahagia. 2 bulan sebelum Rasulullah memasuki bulan Ramadan, Rasulullah telah terbiasakan doa. Karena selalu beliau berdoa kepada Allah. Apa katanya? Allahumma inna fi wahyi Sa'ban wa batina Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sa'ban, dan sampaikan umur kepada Rasulullah di bulan Ramadan. Itu yang selalu doa yang dimunajatkan oleh Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar bertemu dengan Ramadan, dan jangan Allah mengakui dirinya, mewafakkan dirinya sebelum bertemu Ramadan. Jadi kerinduan Rasulullah terhadap bulan Ramadan itu luar biasa. Keinginan Rasulullah bertemu dengan bulan Ramadan itu adalah suatu hal yang sangat istimewa bagi Rasulullah. Kenapa? Apakah Rasulullah ingin ketika bertemu dengan Ramadan tidak ada ampun? Tentunya wajar tidak. Karena Rasulullah itu seorang yang maksud, seorang yang bersih dari dosa. Terus apakah Rasulullah ini bertemu pada Ramadan karena ini masuk ke dalam surga Allah? Tentu jawabannya juga tidak. Karena Rasulullah itu tidak dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga. Tapi karena puasa ketika rindunya Rasulullah, seperti besar keinginan Rasulullah ini bertemu dengan bulan Ramadan, jawabannya adalah sebagai kita ibadah kita semua, sebagai pelajaran bagi kita sebagai umatnya. Rasulullah yang sudah mendapat jaminan ampun oleh Allah, sudah dijamin oleh masuk dalam surganya, begitu besarnya keinginan untuk bertemu pada Ramadan. Apakah hati kita orang yang tidak dapat jaminan ampun dari Allah, orang yang selalu membuat kesalahan? Tidakkah kita ikut dalam Ramadan? Tidakkah kita ingin bertemu dengan bulan yang mulia, bulan yang dilipat gandakan segala amal ibadah kita? Allah kabulkan doa-doa kita, dan banyak lagi keutamaan. Allah ampuni sebagai dosa kita sehingga kita bertobat kepada Allah.
perlu pikir-pikir banyak, tak perlu persiapan. Beda dengan saat. Saat juga perintah Allah artinya bersegera. Fas'au. Ketika Allah merintahkan kita untuk menghadiri sholat jemaah. Jika kemudian sholat yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Jika kemudian ambil azan fas'au ila dzikrillah, bersegera kamu ke Allah. Mengenai tentang mengerjakan sholat Jumat ini, tapi kita perlu bersegera. Kita pulang ke rumah, terus kita membersihkan tubuh kita memakai pakaian kita memakai lalu mandi. Terus lagi kita perhatikan menuju ke tempat sholat. Ada persiapan, fas'au. Tapi dalam kata-kata sari'u itu beda. Tanpa ada persiapan, tanpa pikir-pikir banyak, segera lakukan. Apa itu? Maafir. Tidak maafir. Ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasulullah SAW itu beliau bertobat dalam satu hari. Ada riwayat 70 kali. Dalam hadis yang lain 100 kali. Tujuannya apa? Tujuan supaya dosa itu diampuni oleh Subhanahu wa Ta'ala. Dan dosa itu tak ubahnya seperti kaca. Ketika kita menghadapi hari raya, kita memoleskan karena rumah kita. Kalau seandainya belum berjalan waktu dalam waktu yang terlalu lama, insya Allah cari itu akan menghadiahkan. Tidak bosan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar senantiasa untuk memahami tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang kedua, tazkiyatul wasilah. Membersihkan hubungan kita sesama manusia, kepada teman kita, kepada tetangga kita, dan yang paling penting orang yang dekat hubungan dengan kita, istri kita, anak kita, dan yang penting utama orang tua kita. Kalau seandainya masih hidup orang tua kita, mohon maaf terhadap Allah. Jangan dosa kita kepada orang tua kita itu menjadi penghambat untuk diterimanya pahala puasa. Kata Rasulullah mengatakan bahwa ridhonya Allah bukan kepada ridho orang tua kita. Selama ini kita ada pasangan ini perasaannya baik untuk bersegera memohon maaf, memohon ampun kepada dengan kemampuan itu. Mudah-mudahan Ramadan yang akan kita hadapi dan kita beramal di bulannya, insya Allah akan mudah diterima oleh Allah tentunya, dan mudah-mudahan kita akan mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah. Kita oleh yang berkuasa. Selanjutnya yang terakhir adalah sebelum kita menghadapi Ramadan ini, selain daripada kita bersihkan diri kita berdoa dan dalam soal bertaubat, memperbaiki hubungan kita sama manusia, yang ketiganya adalah hendaknya kita senantiasa menambah ilmu pengetahuan kita, terutama berkenaan dengan ibadah puasa. Apakah kita melalui secara langsung mendengarkan ceramah agama, tausiah yang ada di media, di televisi, umpamanya atau menonton di internet, di YouTube? Mari kita lakukan itu untuk menambah ilmu pengetahuan kita, untuk mengingatkan kita kembali tetap terlaksana ibadah puasa dia benar yang sesuai dengan syariat yang diinginkan oleh Allah dan Rasul. Mudah-mudahan kita berupaya bagi sekali ini ada manfaatnya bagi kita semua. Terutama mengikuti yang baik. Amin amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna
diterima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.